Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini kita punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang bacanya susah. Baca NU itu susah kalau bukan orang NU. Pokoknya kalau bukan orang NU itu suruh memahami NU itu susah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya begini ini bentuknya. Iya. Ya gini nih, ini NU itu begini nih. Alim-alim tapi ya sarungnya ya begini. Pecinya ya hitam-hitam gitu. Jadi makanya NU ini susah dipahami. Dari dulu sampai hari ini orang memahami NU itu susah. Susah, memahami NU itu tidak mudah. Karena apa? NU ini punya tanggung jawab berhadapan langsung dengan orang yang belajar Islam dari generasi yang sangat jauh dengan Rasulullah. Itu tanggung jawab NU. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, ulama itu siapa? Pewaris para nabi. NU itu pewaris para nabi. Loh, ini ndak NU ya ndak ada loh. NU itu begini, ngeterno banyu guling itu biasa. Jadi makanya NU itu ndak tegang. NU itu riang gembira. Kenapa ya? Ya NU itu ya riang gembira. Ini Banser ini. Ini kalau boleh ketawa kok ini. Tapi sama Yai Marsudi kan nggak boleh ini ketawa. Kalau ketawa diambil seragamnya. Jadi gini loh ini NU, ciri khasnya seperti ini. Itu. Jadi NU itu ciri khasnya memang udah seperti ini. Jadi ndak serius-serius amat itu ndak. Makanya kita ini kadang dianggap nggak serius. Beragama itu nggak serius dianggap. Yang lain Allahu Akbar. NU cuman Allahu Akbar. Ya udah serius ya. Yang lain itu kalau takbir itu Allah. NU ya cuman Allah Akbar. Lu itu NU. Ini yang kita mesti pahami. Makanya NU itu sering dianggap tidak serius. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar.
NU ya iso. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ing, NU. Lha NU. Nek ora NU ora ono. Lah itu. Makanya orang kalau ngelihat NU itu enggak detail tenan, mesti pangling lihat NU itu. Iki Islam asli apa ora gitu. Kalau lihat yang lain itu dengan mudah, oh ini soleh. Ini pasti orang baik ini dalam beragama karena jubahnya bagus, batu ireng. Orang sekira, oh bagus ini, cingkrang. Kiai ku ora ono sing ora serius blas. Ada kutut. Lah ini jadi kita ini sedang membicarakan diri sendiri. Agar malam hari ini seandainya ada orang bukan NU, ini paham karo NU. Gitu loh. Dia paham. Jadi biar nggak diolok-olok. Ya. Jadi biar nggak diolok-olok dan biar juga mereka nggak kaget. Biar orang-orang itu juga nggak kaget dengan NU. Wong NU itu ndablek. Oh ya NU. Biar nggak kaget. Karena orang ini mesti terkaget-kaget kalau lihat NU. Sampai peneliti Belanda itu bingung NU apa. Saking bingungnya sampai kesimpulannya itu nggak masuk akal. Jadi santri itu cirinya sudah ada, kalau kamu di Indonesia ketemu dengan orang dengan model ini ya inilah NU itu kan sudah tahu selalu pakai wasilah. Lah kok pakai mic nggak ada wasilahnya ini? Malam hari ini wong NU itu selalu pakai wasilah, ada penghubungnya. Ini makanya ya mati, jangan kaget, sudah tidak usah heran ini. Jadi inilah resiko tanpa wasilah itu. Makanya ada. Ini biar orang itu tidak kaget. Saya ini sering didatangi orang karena kaget lihat NU itu. Ya, oleh Belanda diteliti gagal. Sampai ada yang meneliti cuman dengan 3 terminologi. Santri, priyayi, abangan. Santri itu ya cirine itu gak ilok tenan itu. Priyayi itu pekerja. Ya, pekerja termasuk ya orang-orang intelektual yang bekerja sama Belanda. Ini abangan itu ya rojo dan teman-temannya. Nah, ini santri itu ya ketone miring, sarunge nglinting, mambu rokok, gudiken. Ini santri. Dan yang mengatakan itu adalah orang Belanda namanya Cisnuk Gurugronje. Senuk Gurugronje ini hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Masuk ke Indonesia menyamar bernama Syekh Abdul Ghaffar. Ulama dia. Belanda. Ulama dia. Alim, Al-Qur'an hafal. Tapi ulamanya nakiroh. Ini ulamanya nakiroh. Jadi ulamanya enggak makrifat. Karena tak punya yakhsyallah. Nah, nanti tak jelaskan panjang, jam 1 lah. Lah itu orang menjadi bingung. Jadi ini kekuatan dianggap sebagai sebuah kekuatan yang terpisah dari Arab. Dianggap terpisah. Seolah-olah yang di sini ini nggak ada hubungannya sama Islam yang di sana. Penampilannya seperti ini. Ya. Tapi ketika orang-orang ini kalau sudah marah, yang namanya santri itu kalau sudah marah,
Dulu Belanda bangkrut gara-gara santri marah. Iya, namanya Pangeran Dipo. Santri marah bangkrut. Zaman segitu 2 juta gulden habis. 200.000 tentara terbaik Belanda mati di sini. Akhirnya ya sudah deh. Kayaknya semua pengen baik. Akhirnya sudah jangan perang lagi sama santri, mati kita katanya. Disekolahkan aja santri itu, sekolahkan. Maka ada yang namanya Van de Venter, anggota Volkskrant Belanda, mengusulkan agar orang Indonesia ini disekolahkan. Lahirlah namanya politik etis karena disetujui Ratu Wilhelmina. Nah, yang lain mau sekolah. Oh, kayaknya asik sekolah di Belanda. Santri nggak mau. Apa ini sekolah di Belanda? Rusak kita nanti, udah nggak usah sekolah sana. Kita sekolah model yang ada aja. Karena kalau mengikuti Belanda nanti kita jadi kayak Belanda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Dan perlawanannya basic, perlawanan kebudayaan. Belanda pakai jas, santri pakai baju. Belanda pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Nah, santrinya akhirnya Belandanya pusing, akhirnya ikut. Santri akhirnya pakai baju biasa, pakai surjan. Pengikut Belanda pakai belangkon. Santrinya pusing akhirnya. Loh, kok mirip kayak kita juga. Akhirnya Belandanya pakai sarung. Akhirnya kok mirip juga. Akhirnya sendalnya ganti, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu. Akhirnya santrinya ya udah deh pakai sendal kayu, tapi pentolnya satu aja gitu. Nah itu maka ada santri Bakia. Akhirnya ini disekolahkan nggak mau, bikin sekolahan sendiri. Sama Belanda akhirnya dikejar-kejar kemana-mana. Lah santri lari ke kampung, salah satunya sampai Citangkolo ini. Santri ke kampung-kampung akhirnya, maka karena perlawanannya kebudayaan dengan Belanda, maka jangan salahkan kalau sekarang kekuatan santri ada di desa, dan kita nggak perlu malu menjadi santri yang kekuatannya ada di desa. Nggak perlu malu karena ini adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak ikut Belanda. Jadi bangga saya jadi santri di kampung-kampung. Nah setelah itu Belanda melihat, wah ini lumayan lah bangsa ini, santri ini udah hilang katanya. Begitu dipikir hilang, Belanda suka-suka aja masuk lagi. Nah begitu Belanda masuk lagi, ternyata santri ini nggak mati. Santri tetap melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Ketika orang-orang yang disekolahkan Belanda ini pulang, masuk kembali ke Indonesia, menggagas yang namanya nation state atau negara bangsa. Karena waktu di Belanda itu baca bukunya Ernest Renan yang berjudul What is the Nation? Nah, santri mis mumet di hopo gitu. What is the nation? Apa itu sebuah bangsa? Nah, kita menamakan bangsa Indonesia. Nah, santri datang. Ternyata apa? Punya gagasan yang sama. Santri yang selama ini belajar di Mekah, belajar di Arab, ternyata punya gagasan yang sama. Yang sini yang lulusan Belanda berbicara tentang bangsa, yang santri juga berbicara tentang bangsa, dan lebih ekstrim karena hubbul waton minal iman. Nah, yang Belanda nggak pernah membayangkan tiba-tiba lulusan Belanda dan lulusan pesantren gabung jadi satu, membangun bangsa. Nah, Belandanya kaget, makanya kalau kok dari siji. Begitu jadi satu, ternyata berencana membangun sebuah negara lah. Ketika berencana membangun sebuah negara, Belanda kaget, Eropa kaget, loh kok iso bangun bangsa. Trennya berbeda. Yang di Arab trennya adalah satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, yang di Eropa pecah puluhan negara. Loh kok yang di sini malah berbeda-beda bangsa, trennya akan bersatu dalam satu negara. Ini aneh ini. Pakai Pancasila. Loh kok iso terima ke Pancasila?
yang lulusan Belanda dan lulusan pesantren bersepakat dengan Pancasila. Cuman pada akhirnya memang terjadi gesekan. Terjadi gesekan di mana Pancasila ini tidak diterima oleh beberapa kalangan. Ada yang pengen lebih formal menambahkan 7 kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dalam situasi kalut seperti itu, penyelamatnya siapa? NU. Karena Bung Karno menyatakan saya nggak bisa lagi memikir Pancasila kalau ditolak oleh kaum muslimin, mumpung ada kiai yang pinter, datang aja deh ke Kiai Hasyim. Maka Kiai Wahid datang ke Tebuireng mempertanyakan apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i. Akhirnya Kiai Hasyim, ya karena ini keputusan penting, nah aku tak istikharah. Istikharahnya apa? Puasa 3 hari, mengatamkan Fatihah, sekali Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350 kali. Terus malamnya istikharah 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Makanya sampean enggak usah ragu dengan NU. Enggak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Karena Kiai Hasyim pulang dari Mekah itu hafal Kutubus Sittah. Buktinya apa? Mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu mensyaratkan hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi sampean nggak usah ragu dengan NU, apalagi kalau yang nyerang pakai hadis 1. Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Apa aja persoalan hadisnya itu. Persis kayak kunci Inggris. Buka apa aja itu, jadi tidak usah khawatir sama NU. Nah, malam-malam istikharah seperti itu, paginya udah hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Lah orang kaget, ini sama Belanda ekstrimnya begitu, ketika berbicara bangsa toleransinya luar biasa. Ya saya apa lo NU ini, mana orang nggak ngerti. Lah itu, nah makanya semenjak itu NU sudah tidak pernah lagi mempersoalkan Pancasila, karena keputusan Mbah Hasyim itu pasti keputusan yang disandarkan kepada istikharah, dan istikharah itu pasti urusannya dengan Allah. Udah rampung. Nah orang pada kaget lagi. Nah situasi genting, tiba-tiba negara ini dalam situasi genting, NU keluar dengan resolusi jihad. Tuh, aduh ya apa? Wis hilang tak kira wis mati kok metu meneh. Keluar lagi dengan sebuah seruan perang dengan sekutu. Akhirnya sekutunya mati sekalinya pasukan Gurkha kalah itu ya di Surabaya itu. Nah terus berjalan, oh ini tiba-tiba pemilu pemenang ketiga. Wah iki wong ngopo tuh kurang tentek iki jadi nih. Nah tiba-tiba orang yang anti sikapnya Kiai Hasyim dengan Piagam Jakarta tetap ngotot, akhirnya mereka bikin perlawanan kepada negara, berontak sana berontak sini atas nama Islam. Nah, dalam situasi itu NU menjadi sangat berat. Kenapa? NU sedang berbicara tentang bangsa. Kenapa? Karena urusan agamanya NU sudah selesai di pesantrennya masing-masing, ngaji tetap NU sudah selesai. Pancasila sudah final, dan Pancasila dirongrong atas nama agama. Bangsa dalam keadaan terancam. NU ngambil sikap, Bung Karno ngambil sikap. Nah disitulah kemudian yang ngomong bangsa waktu itu salah satunya adalah PKI ngomong bangsa, Bung Karno ngomong bangsa. Lah NU ngomong bangsa, lah sama-sama ngomong bangsa, ya akhirnya mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis. Sekarang kalau seandainya itu NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam Nasakom. Ya berkawan, kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa. Lah urusan agama sudah beres. Itulah. Itu ngomong bangsa.
Itu karena ngomong bangsa. Lah tetapi begitu tahun 65 itu 65 begitu PKI-nya melawan memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu kucing pun kalau ngomong bangsa teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada Nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto, dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Nah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3, Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Nah, PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah NU ditaruh di P3 di dalam musuh-musuhnya itu. Nah, akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem nggak sedep kalau nggak ada daun salam, begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Nah dalam situasi seperti itu Pak Harto kemudian merapikan kondisi politik dengan kembali kepada asas tunggal Pancasila. Lah NU udah terlanjur jengkel sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik, maka memberlakukan asas tunggal Pancasila. Lah memberlakukan asas tunggal Pancasila ini sebuah dilema yang kalau tidak hati-hati bisa keliru memaknai. Apa? Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Urusan Pak Harto itu kan urusan 5 tahunan. Makanya kemudian waktu itu untungnya sudah ada Gus Dur, tokoh muda. Gus Dur melihat situasi seperti itu, maka Gus Dur mengumpulkan seluruh ulama untuk membicarakan bagaimana apa kebutuhan bangsa. Nah kebutuhannya adalah Pancasila, maka Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Nah akhirnya NU jadi. Pak Harto sendiri udah panik waktu itu, mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, Katolik. Itu yang kemudian jadi kampanye di Ciamis, Benny Murdani naik masjid pakai sepatu kayak gitu. Nah, termasuk waktu itu bikin CSIS. Nah, dalam situasi kayak gitu, ternyata NU punya sikap yang antik, bisa membedakan antara kebutuhan bangsa dan negara, dan bisa membedakan antara kebutuhan politik Pak Harto. Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Akan tetapi perlawanan dengan Pak Harto tetap jalan terus dengan tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lu permainan canggih lah Pak Harto terus rumangsa, waduh kalah saya mainan sama NU. Pancasila sebagai kebutuhan bangsa diterima, tapi ngelawan saya jalan terus. Akhirnya selamat NU lah. Yang dorong agar NU anti asas tunggal Pancasila, waktu itu didorong dari belakang gini, numplang NU. Begitu NU terima Pancasila, ibaratnya orang didorong buang badan, yang dorong kejelungup. Siapa? DITI, Jateng DIY wilayah 7, panglimanya Dullah Sungkar. Akhirnya begitu kejelungup dia dibawa lari oleh kelompok politik ke Pakistan. Dia lari bawa muridnya namanya Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Oh, kok sithik ngaji ini rada dawa kok sithik. Biar Mbak Vivi juga istirahat sebentar. Ya. Lu akhirnya Pak Harto, udah deh. Daripada aku pusing ngikuti permainannya NU, bangsanya diterima, tapi urusan politiknya jalan terus, maka kemudian Pak Harto nyuruh Mbak Tutut untuk ikut Gus Dur. Udah deh, ikuti Gus Dur kemanapun biar tahu buntutnya kemana, tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Maka Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur, naik NU.
Lah itulah makanya kemudian Mbak Tutut kemana-mana memberikan barokah lewat bantuan pondok-pondok pesantren. Lah kenapa? Karena naik kendaraan itu bayar. Jadi kalau sebelum dikalahkan secara politik, memberi uang kepada NU itu suap, riswah, itu haram. Tapi begitu Pak Harto kalah dan Mbak Tutut ikut naik kendaraannya NU, namanya naik kendaraan itu bayar, itu namanya ujroh dan itu halal. Wah itu politik kelas tinggi. Nah, akhirnya kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah Gus Dur cerita waktu itu ke saya sambil ngantuk-ngantuk cerita lah, karena Mbak Tutut naik bis saya nyopir, Mbak Tutut cuma tidur aja, saya capek. Akhirnya ketika Mbak Tutut ketiduran, saya parkir di tepi halte. Nah saya naikkan penumpang. Nah Mbak Tutut kaget karena yang naik adalah anaknya Bung Karno. Ternyata Bu Mega naik satu bis. Akhirnya di belakang cakar-cakaran berdua. Tak tinggal tidur, kata Gus Dur. Tak tinggal tidur karena saya tidur, maka yang berdua cakar-cakaran. Nah meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Lah karena dua singa anaknya ini sudah capek berkelahi cakar-cakaran, ya yang ngomong singa yang jadi presiden gitu. Lah akhirnya itulah kemudian Gus Dur jadi presiden. Orang tambah kaget lagi, loh kok yang jadi presiden NU apa gitu. NU itu apa kok tambah besar sampai jadi presiden. Dan ketika jadi presiden nggak masuk akal. Kenapa? Nggak bisa jalan, nggak bisa lihat. Kok bisa jadi presiden? Ini keajaiban dunia. Jadi itu hanya terjadi di NU. Makanya jangan malu jadi orang NU. Ketua pengurus besar kita pernah jadi presiden. Nah ini loh yang kemudian kita ini sering dianggap iki apa toh NU itu. Dan kalau diolok-olok NU itu seolah-olah malah sengaja. Lihat toh, sholawatan dibilang musyrik, dibilang bid'ah, ditemu. Bahkan sampai go gendera. Orang ini stres. NU lho apa? Dilokno bukan tambah-tambah ditemu. Kuburan dimusyrikan, sekarang kuburan tambah rame. Sarkup tambah banyak. Kuburan tambah rame. Akik musyrik tambah akian kabeh tambah rame. Lha itu makanya kalau orang enggak ngerti NU itu kasihan. Lha sekarang organisasi terbesar NU di dunia ini, organisasi terbesar itu Nahdlatul Ulama. Isinya ya pesek-pesek begini. Lah itu NU. Jadi orang enggak usah, orang kalau nggak ngerti NU kaget. Sekarang coba kalian tanya, mana ada organisasi segede ini? Nah inilah NU. Lah kenapa sih? Yang sekti itu apanya sih sebenarnya? Yang sekti itu namanya itu loh. Jadi yang sekti dari NU itu namanya ini memang nggak terlalu keren nama ini. Jadi memang Nahdlatul Ulama ini kira keren belas itu. Kenapa? Karena ulama itu kalau di kampung, kalau di Jawa kiai, kalau di sini ajengan. Lah ajengan atau kiai itu kadang yang ngutang rokok barang. Ini yang bikin nggak keren. Yang lain kan salafi, keren semua namanya. Saya makanya kalau ada pertemuan dengan orang-orang yang bukan NU itu minder saya. Kok namanya itu nggak keren sama sekali dulu itu, tapi begitu sekarang ternyata nama paling keren itu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena nama yang paling jujur itu NU. Yang lain itu pakai digede-gedekan. Kayak berdoa pakai nangis-nangis gitulah, karena itu kan. Gitu ibaratnya. Nah, kalau NU itu kan apa adanya, ya wis lah. Kenapa sih namanya Nahdlatul Ulama? Ya karena kita ini cuman muridnya ulama. Kita ini cuman muridnya ulama. Orang Ciamis ini cuman muridnya ulama. Orang Banjar sekarang yang gini nih muridnya ulama. Kenapa? Loh yang bawa Islam itu
Rasulullah itu di Mekah sana. Nah, Rasulullah itu punya murid. Muridnya Rasulullah itu namanya siapa? Sahabat itu jelas itu. Sahabat itu murid Rasul, ketemu Rasul. Itu murid Rasulullah namanya sahabat. Nah, orang yang ketemu sahabat gak ketemu Rasulullah, murid sahabat itu namanya tabi'in. Lah, tabi'in itu punya murid namanya tabi'ut. Bukan ashabus sahabat, bukan ashabus bukan, tapi tabi'in, pengikut. Nah, muridnya tabi'in itu tabi'in. Nah, muridnya tabi'in. Terus kalau dari kepangkatan itu loh, terus kita ini terus namanya apa? Lo ya wis tabi'ut. Ada panjang. Dari ya Marsudi ya siapa? Ini muridnya ulama cuman. Wong kita kan ketemu siapa? Ketemu pewaris para nabi al-ulama warasatul anbiya. Jadi nah ketemu cuman pewarisnya ulama aja. Saya misalnya ketemu kiai-kiai. Beliau ketemu kiai, muridnya kiai-kiai di sini, nanti ketemu itu ternyata muridnya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari. Saya misalnya ya diulangi diajari bapak saya. Bapak saya murid-murid dari Langitan, murid-murid dari Tebuhi, Irang, gurunya dari Mbah Hasyim juga. Lah Mbah Hasyim itu juga muridnya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari ini di Jombang sana, juga muridnya Mbah Khalil. Lah Mbah Asy'ari ini ya cuman muridnya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Asy'ari, Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid Solotigo. Muridnya Mbah Abdul Halim. Beliau muridnya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabar. Mbah Jabar muridnya Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Beliau muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Muridnya Syed Jumadil Kubro. Muridnya Syed Muhammad. Muridnya Syed Ahmad Jalaluddin Cempo. Muridnya Syed Abdul Malik. Murid Syed Alawi Amil Fakih. Murid Syed Ahmad Sokib Mirbat. Itu muridnya Syed Ali Khalil Qasam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa Naqib, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Shodiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu, lah kita ini cuma muridnya ulama lah. Penghubung yang panjang ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, ahli sunnah nabi wis, wal jamaah sahabat, wal jamaah sahabat tabi'in, wal jamaah tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tabi'ut. Ini sebenarnya makanya ndak usah ngoyo. Lu murid Nabi itu di Mekah sana makan 3 jari bisa, wong sama-sama kurma dan roti lah, sampai sini soto ya, bisa. Ini wal jamaahnya beda. Yang di sana kurbannya unta, sini nggak lahir unta, lahirnya kebo sapi. Makanya kalau maksa kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Loh ini loh wal jamaahnya beda. Jadi sederhana saja sebenarnya memahami Islam itu. Enggak ribet-ribet itu dah. Sana jubahan bisa, tanahnya bersih, padang pasir sampai sini. Ayo, dijubahi, enggak jadi nanem padi. Ini cara Jawa rasido tandur, rasido derep. Enggak jadi. Ini mau sederhana kok. Loh makanya corak wal jamaah itu pasti akan berbeda-beda. Pasti berbeda-beda wal jamaah. Beda. Islam di Arab sama. Wong Islam itu rumusnya sama kok. Mahwal iman.
antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarhi minallahi ta'ala. Sodakta, kata malaikat. Mawal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama rumusnya. Cuman ketika berjalan ini kan beda. Sampean apa di Mekah waktu itu ada ribut jenggot? Ya enggak ribut. Mau enggak ada masalah dengan jenggot. Tapi ketika Islam masuk ke Madinah, ribut masalah jenggot. Kenapa? Karena di Madinah ketemu orang berjenggot yang aneh di pasar Madinah itu. Ada orang jenggotnya 12 ini, kiri kanan kumis. Ya Rasul, kami di pasar ketemu dengan orang. Apa? Orangnya itu, ya Rasul, dagangannya bagus, tapi kumisnya cuma segini. Oh itu Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu dengan orang penampilannya beda. Ya Rasul, di pasar ada yang aneh deh. Apa? Itu orangnya nggak punya jenggot. Apa orangnya itu kalau jualan, culasnya luar biasa. Ini suka bohong ini, suka bohong itu. Katanya sudah ada yang nawar padahal belum. Oh yang biasa begitu Yahudi. Kamu kalau pengen lihat Yahudi cirinya gampang. Nggak punya jenggot orangnya, rambutnya hitam walaupun tua punya gigi. Oh, kok gitu ya Rasul? Iya, wong itu umatnya Nabi Musa dulu. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Sampai baca tafsir Ibnu Katsir itu ada. Puak, kepalanya pecah, matanya keluar. Tapi karena malaikat ya kembali lagi celing gitu. Kenapa? Tempeleng ya Allah. Loh, kamu jangan macam-macam sama orang itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang kok sama dia. Itu namanya Musa. Dulu nanya, ilmumu udah habis apa ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir. Nah dia gagal nyari dan gagal belajar di sana. Pokoknya kalau ketemu dia yang hati-hati. Besok lalu datang yang sopan. Iya ya Allah. Datang. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tak tempeling lagi? Enggak. Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Waktunya tak cabut. Expired. Ya tapi besok lagi bilang dong yang baik. Coba cabut aja. Enggak, sebenarnya temanku udah bilang rambutmu sih sudah putih, jenggotmu sudah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, sudah cabut lah, cabut. Tapi orang Yahudi kan pinter akalnya. Ketika Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, nah dia iseng, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur, rambutnya disemir, supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Ini kan cara beragama. Ini kan cara beragamanya orang Yahudi. Itu loh, belum waktunya. Makanya orang Yahudi itu kalau mati biasanya suka digundul plontos itu. Terus dikasih baju yang bagus biar dikira tidur. Makanya ada cerita bagi orang Yahudi, pernah satu ketika malaikat mungkar nakir pangling kaget. Ada bayi digundul, apa orang tua digundul dikira bayi. Ya Ridwan dapat bayi mati. Tapi besar ini. Oh bukan, itu bukan bayi, itu digundul katanya. Enggak, protapnya kalau nggak ada bulunya, nggak ada giginya, ini bayi. Enggak, itu digundul. Kok kamu tahu? Aku pengalaman, itu Yahudi yang suka begitu. Coba dong buktikan ke saya, gimana cara membuktikan? Oh gampang, saya punya bidadari banyak. Bidadari turun, nggak usah pakai baju. Akhirnya bayi palsu itu cuing. Loh kan dia bilang wow. Ini lah itu loh, makanya itu dulu dilarang. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang, karena orang Bani Israel itu suka iseng bener kalau nafsirkan ayat itu. Termasuk kenapa laki-laki begini perempuan begitu, itu orang Bani Israel asik itu kalau nerjemahkan. Gara-gara buah khuldi buahnya 6, dipetik 3 untuk Nabi Adam, 3 untuk Siti Hawa. Siti Hawa mau makan nggak bisa mecah, kulitnya keras, pukul sama Nabi Adam pecah. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya sembunyikan sini, makanya terus pecah itu. Nah yang 2 taruh sini, makanya itu. Lah ya ini, tapi itu jangan dipakai karena itu tafsir Bani Israel. Nah yang laki-laki Nabi Adam 1 ditelen nyantol di sini,
Nah yang dua karena dipetik masih ada gagangnya, taruh sini. Loh, itu di zaman Rasulullah baru ada, makanya kamu jangan ya, tolong kamu jangan cukur jenggotmu biar nggak kayak orang Yahudi. Maka urusan lihyah itu urusan untuk menyelisih orang Yahudi, dari situ asalnya. Lah jadi ribet kan gara-gara Kiai Said bilang orang jenggotnya panjang goblok. Wah, itu aja yang jadi ribet. Itu gara-gara Kiai Said merespon orang Indonesia yang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Mereka ini kan lama mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Melakukan studi Gajah Mada itu Islam, namanya Gajah Ahmada. Kan ada itu. Lah saya waktu itu diminta untuk menseminarkan Gajah Mada dengan nama Gajah Ahmada. Saya tak seminarkan, saya ngomong aja, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Loh kenapa? Kiai, lah saya ini jengkel aja. Ini yang nulis ini dan orang-orang ini masalah buat saya. Kenapa masalah? Mereka inilah orang yang selalu mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu nggak nyampe. Lu ini mendoakan orang mati aja nggak nyampe, malah sekarang mengislamkan orang mati. Gajah Mada sudah mati malah diislamkan, nggak mau ngomong, saya pulang saya. Loh, kan ya toh? Ini orang selalu mengatakan doa orang hidup kepada orang mati itu nggak nyampe. Lo kok malah Islam nih wong mati gila ya, wong kocel kok. Itu untuk mengatakan Wali Songo tidak ada ya, termasuk ada Zainal Abidin, ada Badrus Salam mengatakan Wali Songo itu fiktif, nggak ada. Lah Kiai Said sebagai ketua NU merasa punya tanggung jawab. Wali Songo kalau nggak ada lah NU itu ikut siapa? Penerus Wali Songo. Akhirnya Kiai Said jengkel karena yang olok-olok NU Wali Songo nggak ada itu jenggotnya panjang semua. Soalnya jenggotnya kan panjang-panjang. Dia olok-olok sama Kiai Said, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka nggak sadar bales, Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada. Lu kok berjenggot? Loh itu terus digoreng sana goreng ini loh. Inilah orang kalau nggak paham ini, makanya bagi Kiai NU nggak beribet masalah jenggot itu. Mau jenggot-jenggotan lah, mau nggak ya nggak lah, biasa aja. Nah di pasar Madinah ketemu orang Romawi. Orang Romawi itu senengannya jualan jubah Romawi itu pakai korset sininya, makanya kalau pakai jubah Romawi begini, terus panjang sisa kainnya ada yang bawakan. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong. Maka kemudian sama Rasulullah biar gak sombong, potong isbal. Maka urusan isbal itu urusan sombong. Maka bagi Kiai nggak ada masalah. Wong di sini nggak ada orang sombong karena kainnya panjang. Malah yang cingkrang sebagian sombong. Nah ini kan biasa aja. Ini problem budaya waktu itu sebenarnya. Terus Islam setelah itu jalan, lah pindah ke Persia lah. Di Persia sudah jeng Nabi sudah gak ke sana, yang ke sana Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ini yang kemudian di sana berbesan dengan Raja Rustum. Raja Rustum itu raja Majusi, raja Persia. Nah, raja Persia inilah yang kemudian masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena raja Majusi masuk Islam, orang Majusi menyembah api lah. Api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Sampai Jawa namanya Menoro, sampai Citangkolo namanya Menara. Loh, itu aja kok ribet sama ya. Jadi ada yang ribet. Lah di Persia itulah kemudian terjadi peristiwa politik. Peristiwa politik apa? Rebutan kekuasaan setelah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali rebutan kekuasaan, perang di situ. Nah hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh. Wah begitu Sayyidina Husain terbunuh, ya marahlah orang Persia sampai hari ini karena ditempati oleh Sayyidina Husain dibunuh. Makanya orang Iran itu begitu kiblatnya ke Sayyidina Ali. Ya karena apa? Sayyidina Ali ini berhubungan keluarga dengan Raja
Raja Rustum, tadi hubungannya kekeluargaan. Makanya di Iran cari nama Yazid itu nggak ketemu. Karena yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Muawiyah. Iya, cari di sana nama Yazid nggak ketemu. Makanya kalau ada orang waspada Syiah, di sini nggak ada sejarahnya hubungannya dengan Syiah. Makanya NU biasa aja, nggak kok terus Syiah. Enggak, oke, NU paham. Syiah itu hanya miliknya orang Iran, sini nggak bisa. Sana nama Yazid nggak ketemu, di sini Pak Ali namanya anaknya ya Yazid biasa baca. Nama Muawiyah biasa. Saya pernah dibilang hati-hati, waspada. Ada lagu Syiah Umi yang dinyanyikan Sulis dan Haddad Alwi. Umi kok lagu Syiah, kenapa? Itu Syiah. Alah, di Indonesia yang lebih serem dari itu banyak. Indonesia punya lagu yang lebih serem dari lagu Umi, apa? Indung-indung. Lu indung-indung itu apa nggak serem lagunya? Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah tidak sembahyang tidak puasa itu lah ya? Kok nggak pakai nama Tulkiem? Lah dibales juga akhirnya. Fatime jande kaye. Kenapa pakai nama Fatimah? Oh, Indonesia itu biasa sudah kayak gitu. Makanya orang kalau memahami sirah ahli sunnah wal jamaah nggak kaget kan gitu. Lah akhirnya Said Ali Zainal Abidin ini menghadapi situasi sulit. Akhirnya daripada di sana ribut, keluar dari tanah Arab, keluar. Nah, keluar punya anak namanya Sayyid Bakir. Lah begitu Sayyid Bakir keluar, situasinya tambah sulit, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Makanya saya Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengen ke sini. Loh, saya Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengennya hidup di luar sana. Ya mungkin pengennya ke sini, wong buktinya keturunannya ke sini semua. Loh, sampean nggak tahu curhatnya saya Ja'far Shadiq itu? Curhat sama kakeknya. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Loh, itu kan curhatnya saya Ja'far Shadiq. Wa asghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, biarlah orang ribut, orang zalim ribut sesama orang zalim. Wa akhrijna min bain, aku pengen keluar dari mereka. Aku pengen keluar. Loh, jadi yang pengen keluar itu saya Ja'far Shadiq. Keluar dari sana, membawa Islam menjauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dan selalu mengatakan hati-hati nak, hati-hati, kita jangan lupakan sejarah nenek moyang kita, tidak dilupakan. Lah punya anak namanya Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh, punya anak Sayyid Isa, menjauh, punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh, punya anak Sayyid Ali Khaliq Qasam, menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, sampai di Mongol putrana namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Makanya Sayyid Ahmad Jalaluddin bisa merukunkan kerajaan Annam sama kerajaan Campa ketika perang masalah agama. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad sampai Paseh, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa di Nusantara. Nah, ini Dahono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itu aja. Nah, tepuk tangan, enggak usah malu-malu. Nah, ini kan bisa dilihat. Karena Syekh Jumadil Kubro itu garisnya dari sana, maka kita selalu diajari. Itu loh, Syekh Jumadil Kubro di Jogja sana bertempat pertama. Untuk apa? Mengajarkan Islam di sana. Nah, orang Islam di sana ini masalah. Kan gitu, masalah. Islam masuk ke sini masalah. Kenapa? Ketemu orang Hindu.
Lah karena ketemu orang Hindu, maka kemudian para wali punya kebijakan. Sudah deh, Islam ditanam di sini, tapi orang Indonesia nggak perlu lihat Arab. Makanya waktu itu ketika para wali di sini datang, orang Indonesia nggak boleh pergi haji, orang Nusantara. Itu salah satu kebijaksanaannya, nggak boleh haji, jangan haji. Nah itulah makanya orang Islam di sini waktu awal nggak ngerti budaya Arab, ngertinya ya Islam gitu aja, nggak ngerti budaya sana. Karena orang Jawa waktu itu dilarang pergi haji. Loh ini kan kenapa dilarang pergi haji? Lah soalnya orang Jawa kalau pergi haji konslet. Karena ini Hindu tidak boleh menyembah di candi, tidak boleh. Candi itu tumpuan batu. Kalau kemudian dia imannya belum kuat, pergi ke Mekah kaget lihat Ka'bah juga dari batu. Makanya orang Jawa nggak lihat ke sana. Di sini tidak boleh dengan air suci, sampai Mekah air zam-zam. Di sini nggak boleh Tugu Batu sampai sana Jabal Rahmah. Perjalanan suci pakai kain selempang, di sini warnanya kuning, di sana warnanya putih. Setelah perjalanan suci urusannya sama rambutnya, sini digundul, di Arab tahalul. Selesai perjalanan suci menyembelih binatang, di sini gadri, di sana korban. Makanya tidak boleh, udah nggak usah ke sana deh. Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumat, tidak putus. Nah itulah maka kemudian ada cerita orang Jawa kalau waktu itu pergi haji ke Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Loh itu bukti bahwa Islam yang datang ke sini jalurnya dari dzurriyyah Rasul. Jadi kalau ada orang Jawa pergi haji kok ke Gunung Merapi dulu, untuk apa? Agar orang sini tidak konslet. Makanya kemudian cukup ke masjidnya masing-masing 41 kali Jumat. Jadi orang Jawa yang dulu pergi haji ke Gunung Merapi itu bukan pergi ibadah haji seperti ke Mekah, tapi sholat Jumat 41 kali tanpa putus di masjid Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Itulah. Jadi itu adalah arkeologi pengetahuan pertama yang bisa diambil bahwa memang Islam di sini itu dari awal Islamnya masuk tapi budaya Arabnya tidak masuk. Loh akhirnya selamat Islam itu. Makanya santri Lirboyo aja pakai peci putih nggak boleh waktu itu. Karena kalau pakai peci putih jangan-jangan lupa kedudukannya masih santri, jangan-jangan merasa sudah kiai. Lah sekarang belum diajar ngaji sudah diupel-upel tebel sekali. Makanya begitu diajari nggak masuk karena sudah kerapetan buntel itu. Lah ini corak awal Islam Indonesia, kenapa coraknya seperti ini? Jadi ada masalah besar. Tapi setelah orang Indonesia bisa menata imannya dan proses ambil alih pengetahuan jalan, ya pergi haji nggak ada masalah. Lah bukti lagi bahwa di sini ini dikembangkan oleh dzurriyyah Rasul. Di sana ada bulan duka, bulan Asyura. Sampai di sini namanya bulan Suro. Buntutnya aja yang diambil. Kan orang sini kan Asyura Suro, Muhammad Mat, kan gitu. Zainal Arifin Ipin, Zainal Abidin Bidin. Biasa kalau orang sini. Makanya saya pernah punya tamu dari Ciamis, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Siapa namamu? Mat Ali ya. Nih Mat Karim. Mat itu Muhammad. Jadi kamu kalau pulang tambahin namamu Muhammad. Jangan Mat. Jadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. Terima kasih saya Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah rumahmu mana? Di Citangkolo ya. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah ya. Ya nek madrasah ya madrasah aja, enggak usah pakai Muhammad Drosah. Lah itu makanya di sana bulan Asyura Suro. Karena itu bulan duka, maka penerus para wali di sini kalau bulan Asyura tidak mantu, enggak nikahin anak.
Ini penghormatan pada bulan duka di bulan Asyura. Ini loh buktinya. Makanya di sini pakai bubur merah putih. Semenanjung Melayu sana pakai tabui. Santri-santri biar gak lupa dengan peristiwa itu, setiap bulan Syuro bikin santunan anak yatim. Jadi kalau orang Jawa kok gak mantu di bulan Syuro, itu adalah bukti Islam otentik yang datang dari Timur Tengah ke sini. Bukan karena kemudian orang sini, jadi bukan karena orang sini hormat kepada Ratu Kidul, bukan. Kata siapa Ratu Kidul mantu? Itu karya fiktif yang ngarang orang Islam, awalnya santri tapi nggak kuat miskin, kemudian ikut Belanda. Santri itu namanya Ngabdullah, kemudian masuk Islam, ikut Belanda, berubah nama menjadi Kiai Tunggul Wulung. Lah Kiai Tunggul Wulung ini nulis 2 serat yang sangat berbahaya. Satu serat Sabdo Palon Noyo Ginggong, yang kedua Darmo Gandul Gatolo Lucu. Jadi di sini ya akhirnya kemudian punya murid namanya Samsudin, pindah Kerawang, mendirikan pondok pesantren Quran dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam sampai di tanah Jawa Barat. Lah putranya Syekh Jumatil Kubro yang ke timur namanya Ishak, punya anak Sunan Giri, anak satunya namanya Ibrahim, melahirkan putra Sunan Ampel, menghadapi kekuatan di Jawa Timur. Makanya Islam kemudian bergerak biasa, wal jamaahnya terus berkembang. Nah menghadapi orang Hindu ya kayak begini waktu itu ya, dengan cara-cara Islam. Nah inilah yang kadang kita lupa bahwa kita ini punya tradisi itu. Nah Sunan Ampel punya murid namanya, punya putra namanya Aryo Abdillah, pindah ke Palembang, menyebarkan Islam di sana. Nah punya murid lagi satunya Datuk Ribandang, pindah ke Sulawesi, menyebarkan Islam di Sulawesi. Punya murid Khatib Dayan, pindah ke Kalimantan, menyebarkan Islam di sana. Nah inilah maka pelajarannya adalah pelajaran dasar pengislaman di tanah yang jauh. Nah kemudian kita akhirnya bisa melihat Sunan Ampel punya putra Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijogo, punya murid namanya Mbah Sunan Geseng punya murid Mbah Abdul Halim Benowo, punya murid Mbah Abdul Rahman, punya murid namanya Mbah Jabar, punya murid Mbah Sufyan, punya murid Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Khairon, punya murid Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi makanya NU itu ya besar, wong ngerti caranya ngomong. Jadi ndak usah heran Islam itu tangan NU besar, wong wal jamaahnya beda, sholat ya sama aja, sholat dimanapun sama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, modelnya aja yang beda. Kalau di sini karena santrinya ini wal jamaahnya nggak tepat waktu, sebagian besar itu bekerja, maka sholat zuhur mestinya jam 12 atau jam 1, bisa mundur setengah 2 lah. Bagi orang NU biasa aja itu, karena wal jamaahnya mesti ditunggu, karena masih di sawah, masih di kebun. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak datang ya Robbana, ya Robbana, masih nggak datang ya tombo hati, yang capek nambahnya hati ini dewe ya. Kalau nggak datang baru diamuk, diuruki, anjang gitu. Nah itu NU. Nggak kayak sekarang begitu deng langsung Allahu Akbar. Lah ya telat wal jamaahnya masih di sawah. Padahal as-sholatu ala waktu, ya sholat itu di atas waktu sholat. Habisnya sholat zuhur itu waktu asar. Sholli fardhu dzuri arba'a Allahu Akbar, dapat 1 rakaat kok deng asar masih boleh, wong kepalanya masih di sholat zuhur. Apa sampean ribut? Lah iya Pak, aku pulang yuk nanti jamaah. Nah kenapa Bu? Ya kita udah mepet ini, pulang dari sawah.
pulanglah berdua. Mau jamaah, ternyata istrinya bilang, "Bu, apa Pak, aku ngompol, tak mandi dulu ya, nanti sampean sholat duluan biar nggak telat, nanti saya makmum." Oh ya. Loh akhirnya apa? Akhirnya ya makmum, sholat makmum. Tapi ternyata suaminya baru usolli, Allahu Akbar, 1 rakaat sudah waktu asar, sementara istrinya belum selesai mandi. Coba, berarti sang istri kehilangan waktu zuhur. Tapi karena tadi sudah janjian, maka istrinya tinggal nyusul, usolli fardhu dzuhri arba'an qiblati adaan makmuman. Loh, masih boleh karena imamnya kepalanya masih di sholat zuhur dan tadi sudah janjian. Lu wong fikih itu enak, tapi jangan dibikin sering-sering ya. Dulu itu enak, itu wal jamaah ndak ribet sama sekali. Ausolli Allahu Akbar. Gitu aja. Enggak ada kok kiai Allah. Bukannya kiai enggak tahu dalilnya, tahu dalil begini ya ngerti, gini-gini ya begini ya ngerti. Tapi kiai menyesuaikan dengan jamaahnya, wong wal jamaah. Nah jamaahnya ini matanya kan gini. Makanya pakai yang Allahu Akbar biar nggak ganggu. Kalau Allahu Akbar, ya ikut nyetop apa itu ya gitu. Makanya kiai milihnya bukannya nggak milihnya Allahu Akbar. Wah ada kiai kok Allahu Akbar. Nggak ada. Karena kakinya santri itu wal jamaahnya itu cap salep 8. Oh, kerangan biasa aja makanya ya. Lah wal jamaahnya kiai ini kan nggak khusyuk. Kenapa? Karena sinyalnya jauh. Mekah sama sini jauh, ini pemancar lokal ini di Tangkolo ini. Masjid di sini kan pemancar lokal, maka sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar, ada bakso liwat, hilang. Ada ting ting ting, bakso. Sinyalnya hilang. Karena pemancar lokal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Ulama ya hafal, makanya kepalanya bocor, matanya bocor, telinganya bocor, sembayang bocor. Maka ditambal kalau selesai sholat, ditambal la ilah. Ya tambal pakai apa? Pakai zikir. Lah zikirnya kenapa gedek-gedek? Ada yang protes. Saya ini lihat hadis itu kalau zikir kok diem begini. Sahabat zikir diem. Ya sahabat gak usah dipersoalkan, wong itu murid Rasulullah. Zikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Ya online wong di tethering. Wong di tethering. Lah kita nyontoh generasi sahabat diem gini ya tidur. Makanya kita gedek-gedek dan bunyi. Ya bunyi lah kalau ikut diem kayak sahabat gini loh. Nah yang tua-tua yang nggak bisa zikir sampai mati, yang nggak ngerti itu bunyi apa katanya. Nenek-nenek beli tasbih bah. Iya, baca apa? Boh. Lah ini loh wal jamaah biasa aja, nggak usah ribet. Loh itu jangankan gedek-gedek. Puasa apa nggak sama? Ya sama aja. Puasa dimanapun khaitil abyadi khaitil aswa. Jadi ya itu semburat putih dan semburat celeret lah, apa toh bahasa Indonesianya celeret itu apa ya? Ya karena bahasa Indonesia ini bahasa muda, kalah sama bahasa Quran. Jangankan bahasa Indonesia, jangan sama bahasa Arab, sama bahasa Jawa aja KU bahasa Indonesia itu. Kunduran truk ngono tidak bisa sudah. Apa? Telusupen tidak bisa sudah. Ono santri Melayu pecirit-cirit, oh, udah bisa sudah. Itu bahasa mati bahasa kita. Lo jangankan dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia mati sudah. Itu kan. Apalagi dengan bahasa Arab. Oh bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab ya musyrik.
kalau nggak hati-hati. Lu bahasa Indonesia itu bisa musyrik loh kalau ketemu bahasa Arab. Loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau letter musyrik sampean. Kalau nggak hati-hati. Kenapa kamu ke kantor polisi, Mat? Jadi saksi, Pak. Saksi siapa? Sidul nyuri. Kenapa kamu jadi saksi? Aku lihat kemarin Sidul nyuri dengan mata kepalamu. Iya, Pak, saya lihat dengan mata kepala. Bahwa saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala lah. Kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu pernah lihat? Itu bahasa Indonesia. Makanya kalau pakai bahasa Jawa enak. Asyhadu anak seni sapa ingsun. Taqaddum bil qalb anak seni. Allah ilaha ing yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu suruh guru bahasa Indonesia ketemu rapat membedakan pengasih dan penyayang. Kiamat kurang rong dino ra iso. Tapi nek bahasa Jawa kan enak. Bismillah dengan bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat blo rampung. Udah beres kok, udah susah. Nah, makanya celeret itu apa ya? Khaitil abyadi pakai celeret putih, khaitil aswadi celeret. Loh, ngono ada yang mengatakan, enggak boleh itu. Imsak itu apa? Yang harus imsak orang sini karena celeretnya kehalang jambu, kehalang pohon macam di Arab enggak kelihatan, di sini enggak kelihatan. Makanya harus ada imsak. Makanya dulu ulama-ulama sini minta yang bikin imsak itu adalah Syekh Husairi, dibikinkan suaranya Syekh Husairi. Jadi imam besar Masjidil Haram dari Mesir. Nah kok sekarang ada yang mengatakan imsak itu tidak ada. Imsak itu maknanya menahan, puasa juga menahan. Maka artinya sama, jadi nggak perlu ada imsak. Loh iya, dalam puasa ada imsak, tapi tidak semua imsak itu puasa. Nahan juga imsak. Bang itu bahasa. Pengen nggak jadi imsak, aku imsak. Lah iya. Makanya jangan kemudian pakai rumus lazim malzum. Gula itu manis, maka yang manis adalah gula. Belum tentu. Gula memang manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Apa ada yang manis tapi bukan gula? Ada, walaupun juga nggak manis. Istri saya. Dia manis tapi bukan gula. Oh tak demongan ya orang manis gitu. Loh, jadi tidak semua ada apa legi. Kayu manis itu ya. Loh inilah. Makanya orang ini kadang, tapi kenapa pakai imsak? Ya imsak, pakai suara karena kalau pakai ayam nggak istiqomah. Karena kalau ada yang hamil di luar nikah, kokoknya habis maghrib. Nah itulah. Makanya di sini akhirnya kemudian pakai imsak, malamnya tuk-tik. Begitu pagi kamu jangan melek ya kalau puasa. Kenapa? Tidur aja. Lah kenapa orang sini kalau puasa nggak khusyuk? Kalau keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Di Arab kan khusyuk, wong lihat padang pasir. Siapa pengen makan pasir? Ini ada. Di sini lihat jambu, lihat apa? Udah daripada kamu melek gak khusyuk tidur. Dalilnya ada, Kiai. Ada. Naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya semangat tidur terus. Yainya capek nunggu santri gak bangun-bangun, ke pasar beli mercon. Makanya di sini kalau bulan puasa dar. Kenapa? Ada mercon. Makanya kalau ada mercon jangan ditangkap, karena bagi orang Indonesia mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Indah. Maka Islam di Indonesia wal jamaah Indonesia itu riang gembira. Makanya kalau ada NU dimanapun Islam itu riang gembira. Biasa aja. Haji, semua ke Mekah, nggak ada orang haji kok keluar Mekah, semua ke Mekah. Tapi karena kita ngantrinya lama, maka nempelkan dulu gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ, gitu. Nah kalau sudah ke situ, terus akhirnya daftar. Kalau sudah daftar, dapat porsi latihan dulu di alun-alun Banjar. Lampaikan lama kajian, tapi kabarnya triplek. Habis itu diantar orang sekampung pakai bis. Nah, yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang biasa aja.
Lu kan itu orang sini, kalau jamaahnya gitu kita mau ngomong apa? Itu ulama jago kalau gitu. Nah kita ini wal jamaahnya ulama nggak pernah ketemu Rasulullah, disuruh jatuh cinta, gimana caranya? Jatuh cinta ke Rasulullah nggak pernah ketemu, itu kan nggak pernah ketemu. Di film kan juga nggak boleh, digambar, oh dibunuh sampean gambar Rasulullah. Kita ini disuruh cinta, jarak yang jauh dengan Rasulullah ini lah. Kita ini wal jamaahnya ulama, lah itu lah ulama sadar kita ini nggak ketemu Rasul jauh. Tapi bagi beberapa orang nggak sadar itu, merasa bahwa apa? Kita ini langsung muridnya Rasulullah. Kenapa? Karena ini milenial. Ini milenial, Bong. Kan gitu kata kiai-kiai yang ini milenial, Bong. Kita nggak butuh agama, ya karepmu. Ini milenial. Milenial itu serba cepat. Dulu orang belajar Sahih Bukhari Muslim untuk nyalin buku, nyalin ke buku kosong, harga bukunya itu seharga 6 ekor sapi. Sekarang 6 ekor sapi beli perpustakaan. Orang milenial kan serba cepet. Itu dulu saya pengen lihat gajah Afrika itu nunggu flora dan fauna lama. Kadang waktunya siaran diganggu siarannya Harmoko, Lompen Capir. Kadang ganti siarannya Pak Murdiono, lama nunggunya. Sekarang kan orang serba cepat, tinggal di handphone ini aja ketik tik tik tik, Kinjeng Afrika keluar. Loh itu pengen lihat bokong Afrika keluar semua, mudah di sini semua. Ini milenial, tengu kawin ada di situ. Itu milenial, cepatnya luar biasa. Ini aja nih, lu saya ini produk pramilenial. Yai Marsudi ini produk pramilenial. Orang pramilenial jatuh cinta aja sakit. Jatuh cinta itu menyakitkan. Saya rindu sama istri saya itu sakit dulu, menyakitkan. Apalagi ketika dia jauh sama saya. Saya tulis surat, kertasnya warnanya pink, baunya harum. Ini tanya itu masih ada gitu. Iya, warnanya pink saya tulis. Dek, aku rindu engkau. Dan kita pede banget. Aku yakin engkau juga merindukanku. Padahal belum tentu dia rindu. Dek, aku merindukanmu. Kita terpisah jarak dan waktu. Iya, maka terpaksa aku tulis saja cinta untuk membuktikan kerinduanku padamu. Kau di sana, aku di sini. Tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Lu dikirim. Orang pramilenial itu begitu kirim terus nunggu Pak Pos lama nggak datang, sakit itu. Sampai lihat lantai itu seperti lihat wajahnya. Oke, kangen loh, ini orang dulu ya. Orang sekarang nggak ngerasakan rindu. Kalau lebih baik kamu nggak ngerasakan rindu, rindu itu berat. Lu disyuting. Nah itu wajahnya. Jadi sekarang orang kalau rindu tersipu dia, nah itu pipinya merah kalau tersipu. Tukang syutingnya nakal di syuting. NO, dah ya. Sekarang orang kalau rindu gampang, tinggal foto gitu aja, terus dikirim cepret, bawahnya tulis mah. Lah, begitu juga orang sekarang belajar agama bisa langsung cari di Google, klik gitu. Begitu klik ketemu itu hadis tentang istinja, hadis tentang apa? Hadis tentang hadis doa Nabi di saat perang Badar. Keluar itu. Itu gampang sekarang itu orang cari begitu gampang. Loh, makanya banyak sekali orang sekarang itu lupa
Karena saking mudahnya belajar, langsung ketemu sumber, lupa pada pangkat muridnya ulama. Beda dengan kiai, tetap aja kamu muridnya ulama, enggak pernah ketemu Nabi. Maka hubungan kita dengan Nabi adalah sholawat, maka mari sholawatan gitu aja. Sholawat itu kan bahasa Arab, nah sholawatan bahasa Indonesia. Yasin itu bahasa Arab, yasinan bahasa Indonesia. Tahlil bahasa Arab, tahlilan bahasa Indonesia. Karena akhiran orang Indonesia kalau pakai sesuatu itu sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya cari dalil tahlilan di dalam Quran ya nggak ketemu. Wong tahlilan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini nggak ketemu. Sampean cari di mana? Nggak ketemu. Ya tahlilan, yasinan. Makanya kalau ada orang, saya mau tahlil, tapi kalau tahlilan nggak mau. Saya sholawat mau, kalau sholawatan nggak mau. Ini sama dengan orang punya katok nggak mau katokan. Ini bahasa, ya. Ini bahasa. Makanya tahlil, sholawat kalau dipakai sholawat. Orang baca sholawat beda dengan sholawat. Dan orang sholawat belum tentu menghasilkan mahabbah. Tapi kalau sholawatan menghasilkan mahabbah, maka biar tumbuh mahabbah jarak yang jauh. Ulama bikin cara yang mudah, yang kampung-kampung diajari. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah itu desa. Lah itu ya kita itu tahun gajah. Lah kalau santri ya dengan gaya santri. Marhaban ya Nural, marhaban, marhaban, jandal Husaini Allah marhaban, marhaban. Ya ini santri ya begitu itu, pinter memang. Assalamun mustamirun kullahin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi. Santri, ada yang tua-tua sing napasnya wis pedot ya. Halo ya Nabi, assalam alaika. Tua, lah itu Isyari, tanakal Isyari. Lah itu, nah yang suka dangdut ya dangdutan, wong muridnya ulama penggemar dangdut. Ya Rasulullah. Ya Rabbi Asha Adfatayyaji Ya Uhailal Jud duhai senangnya adeng loh itu muridnya ulama gak usah kaget wong ada yang seneng dangdut yang seneng India ya Rasulullah salamun alaik
तुम ही हो मात Aduh tum hiyo India. Iki muridnya ulama yang Sunda ya apa Esrilin mah tadi itu. Loh makanya di Indonesia biasa aja. Jadi sholawatan ini menjadi kebiasaan santri, akhirnya tumbuh rasa cinta mahabbah. Ini yang mahal itu mahabbahnya itu. Lah kalau orang sudah cinta dibangun oleh para ulama, kedatangan sholawat model apa aja ikut seneng. Kedatangan sholawat model Habib Syekh ini model baru yang santri sebenarnya juga nggak ngerti. Ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah gok ya benar. Saya itu paling susah nirukan gogoknya itu. Kalau yang depan taruhan sama saya, yang depan loh ya Hanana bagus saya. Mau pakai sound model apa bagus saya, Ustaz. Tapi pas gogoknya itu susah, nggak bisa. Loh, saya penelitian, saya nanya ke Timur, saya itu sering nemeni Habib Syekh. Kira-kira anak-anak yang ini ngerti enggak artinya? Nggak ngerti ternyata, tapi seneng. Karena nggak ngerti tapi seneng, akhirnya ekspresinya aneh. Loh itu, coba kalau ngerti ya Hanana, pasti ya Hanana. Ya, tapi karena nggak ngerti ya. Wah ini gendera sleng naik, bendera Iwan Fals naik. Kalau nggak kebagian bendera, ya jempol tak, ya itu nandakan ini loh. Itu terjadi karena bangunan mahabbahnya disiapkan para ulama lewat Rodotul Atfal, lewat pesantren. Coba kalau nggak ada ulama yang nyiapkan, nggak ada yang begini-begini. Makanya cerita tentang mahabbah ini nggak semuanya bisa. Loh, makanya karena sudah mahabbah, nggak ada yang aneh ketika sholawatan berlandaskan mahabbah. Makanya ada iya nana ya. Yang ngerti sholawat tapi nggak ngerti sholawatan, punya sholawat nggak tahu mahabbah, akhirnya konslet. Dikit-dikit musyrik, hulu, berlebihan. Loh orang cinta kan yang nggak ngerti. Cinta dari dulu berlebihan. Loh, ya nana itu. Saya ketemu dia dulu. Lah iya, jauh itu lewat sudah yes gitu saya. Loh, jadi kalau cinta itu iya biasa, cuma cinta itu penuh ekspresi yes. Makanya iya nana biasa. Cinta kok itu hulu berlebihan, musyrik. Dari dulu cinta itu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Lah itu kan kalau dalam bahasa sholawat anta syamsun anta badrun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu musyrik. Masa Rasulullah menyampaikan semua hajat? Enggak gitu. Kalimat mahabbah itu kalau diukur semuanya musyrik. Di sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Iku ya musyrik, masa rapet sedina mati. Kalimat cinta itu nggak bisa diukur dengan bahasa fikih, nggak bisa. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibahas kelahi. Mosok ndasmu sakmono gedene kembali ke rahim ibu. Nggak bisa, ya. Ini mahabbah, ini rasa cinta. Jangan diukur dengan bahasa fikih. Romai Rama kehilangan kekasihnya, ungkapannya musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik gitu. Memang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja.
Loh, cinta yang kehilangan pun pedih. Loh iya, pacar kita hilang gitu. Orang kalau kehilangan kekasihnya nggak nanya polisi, nggak SMS, nanya Allah. Karena terlanjur cinta kok. Pacar nggak datang yang ditanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacarin tanya Allah? Ini bahasa mahabbah, jangan gitu. Quran sama Quran aja kalau kita salah ngitungnya konslet. Yang satu kalau kesalahan fi sittati ayyamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Quran sama fikih salah ngitung konslet. La talbisul haqqo bil batil, tapi qawaidul usulnya Imam Syafi'i, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Konslet itu. Quran sama tasawuf, tambah konslet lagi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah terus hikam itu dibuka coba. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa ndak konslet? Makanya jangan mencampur antara bahasa fikih dan bahasa mahabbah. Kita di sini mahabbah pada Rasulullah menghasilkan bahasa cinta. Kamu sih cuma ngerti sholawat, gak mau sholawatan. Nah itu makanya yang menggambarkan bahasa cinta paling bagus itu Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya menjelaskan burung emprit jatuh cinta. Burung emprit, tahu burung emprit? Burung pipit yang suka makan padi itu. Kan kecil segini. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada dan dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dek emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret. Lah emprit betinanya pret, yang laki-laki naik pitam. Tempret. Aku cinta padamu. Kenapa kau sepelekan cintaku? Apa kamu gak percaya aku mencintaimu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan aku leburkan, ku hancurkan, ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, ku rebut mahkotanya, kan ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah ini Nabi Sulaiman dengar burung emprit gini, mau menghancurkan kerajaannya cuman geleng-geleng dah. Ya Allah, prit lambemu ya. Akhirnya emprit juga nggak kalah tenang jawabannya. Ya Sulaiman, jangan begitu. Aku memang kecil gak mampu menghancurkan kerajaanmu, tapi kamu harus ingat ya Sulaiman, beginilah emprit kalau sedang jatuh cinta. Ini muridnya ulama, makanya Islam kalau dipegang Nahdlatul Ulama tambah rame. Karena menjadi user paling bawah, membawa misi manusia agar kembali kepada Allah. Makanya muridnya ulama itu enggak usah ribet lah. Ya begini ini. Makanya yang lain kafir, musyrik. Nah, kiai itu saya waktu ngaji dipegangi sebuah hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama. Jadi yang dikehendaki baik itu dikasih ngerti dalam urusan agama. Nah, khairan di situ itu nakiro. Khairan itu dimanapun kok nakiro, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna lah. Manusia nggak mungkin sempurna, maka kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Contoh kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri apa? Ya contohnya sekarang. Yo, siapa sekarang yang paling baik? Loh, kalau ditanya malam hari ini yang paling baik siapa? Ini orangnya, nggak usah pakai nyari-nyari. Siapa paling baik? Saya. Lu kok ragu-ragu sama? Jadi kebaikan malam hari yang paling baik siapa? Sendirian, kasih mic, nggak ada yang bantah, dijaga 2 orang.
Ini paling baik. Oh, sebagai malam hari. Yai Marsudi kalah baik sama saya. Lihat dah. Kalau malam hari ini tanya siapa yang paling baik? Saya. Tapi karena kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri. Saya gak boleh, saya paling baik, gak boleh. Iya, karena saya menjadi terlihat baik karena ada Munas yang kemudian bikin acara. Loh, kalau nggak ada beliau sebagai panitianya, ya saya nggak ada di sini dong. Artinya saya nggak terlihat baik. Lah kalau sudah gitu ribut kita berdua ya. Ya baik saya kata panitia. Ya baik saya kata saya. Nah, kalau penjenengan nggak dibikinkan acara, nggak ada di situ, saya juga bisa ngomong kalau nggak ada saya jelek. Iya, kalau cuman Mbak Vivi aja jelek, nggak imbang. Sampean cuma melihat cantik, nggak lihat yang jelek. Loh, itu baik itu begitu, nggak bisa. Ini kalau baru dua, ini baru dua baik, ini udah ribut. Saya sama panitia bisa kelahi itu. Terus saya paling baik, panitia baik saya. Nggak ada selesai, itu baru dua. Kalau tiga lebih masalah lagi. Kalau tiba-tiba yang di depan ini voting, yai baiknya pengajian ini karena kami hadir. Kalau kami tidak datang, ini namanya bukan pengajian, Jackson. Loh itu loh, mana khairon itu di situ, khairon yang nakiroh itu di situ. Nah kalau di situ ada yang protes, yang protes siapa? Panitia juga. Kalau nggak ada yang nata kursi juga jelek katanya. Padahal kita nggak tahu yang nata kursi tadi sholat duhur apa enggak, kan kita nggak ngerti. Karena nggak mungkin kiai yang nata, ceng mau udah habisnya. Yang ibu-ibu ya karena saya masak kiai. Kalau nggak ada yang masak, lapar semua pergi ke warung, sepi itu pengajiannya. Orang sini bisa ngomong, makanya nggak bisa berdiri sendiri. Masakan jadi enak karena ada garam. Orang sini nggak punya garam, yang punya garam orang Jepara sana, diantar ke sini pakai truk. Sampean ngerti supir truknya nggak mampir warung remeng-remeng? Nggak ngerti. Loh makanya ya, kebaikan itu nggak, kiai nggak boleh merasa paling baik. Kita haji itu loh, sebaik itu nggak bisa sempurna tanpa bantuan orang Yahudi. Lah kalau nggak ada Yahudi, sampean mau pergi kaji Nglangi, yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat nggak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ratu kutu, sing tuku ra teko. Lah, perempuan kita jadi cantik ini lah, ini berkatnya orang Jawa, orang Kristen yang di Prancis yang pinter bikin parfum. Kalau bedak Citangkolo yang mau siapa? Wong beras ditumbuk blonteng kabeh. Loh ini makanya orang nggak bisa berdiri sendiri, makanya jangan sok-sokan. Ini pengajian menjadi baik, ini apa? Ya karena ada yang bikin mic. Ini Jepang yang bikin mic. Orang jadi nggak haus karena ada yang bikin air kemasan. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Maka halalan thayyiban mutlak itu susah sekarang di sini nih. Anti Pancasila pakai uang. Uangnya ada stempelnya Pancasila. Loh ya kak? Bank haram. Kalau bank haram baca Quran haram karena percetakan Al-Quran pinjem ke bank. Ini piye coba? Lah sebelum dibeli oleh Depak kan pinjem dulu ke bank, noroki dulu. Mana ada? Ayo. Enggak ada. Banser terlihat gagah yang bikin baju Sritek Cino. Baru dijahit sini. Tapi masih ada jaminan. Di dunia ini masih ada barang yang sangat halal, thayyiban. Masih ada. Apa? Air hujan. Tapi kalau mau halal tentang air hujan, nang mangapo ngono ya. Aja nganggo ciduk, sing nganggo ciduk Cina soalnya. Berarti paling halal ngono. Itu halal. Lah itu makanya kiai tahu, ndak mudah terus kemudian haram ndak mudah. Rokok haram. Ya rokok haram enak kalau kita ngomong rokok haram. Tapi rokok itu punya efek sosial yang panjang, 174 triliun masuk APBN.
Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Loh makanya ulama enak, makanya ikutlah ulama. Kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau ngerokok pusing Kiai. Oh makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing. Wajib. Enak melok Kiai itu enaknya luar biasa. Karena tahu hukum-hukum dasar begitu. Nah itulah yang kemudian orang kalau nggak tahu itu. Nah itu makanya muridnya ulama itu indah. Kita ini ngaji terus, indah. Tapi ngaji kemana-mana naik mobil, sih nggak Jepang. Coba, lo ya. Cuman mobil Jepang, pakai katok, kolornya Cina yang bikin. Sepatu saya ini mereknya apa coba kita lihat. Ora ono. Lah itu. Ya gak ada, itu loh kehidupan kita. Makanya jangan sok-sokan. Makanya ulama itu kalau bikin hukum hati-hati banget. Hati-hati banget. Kenapa? Karena hidup bersama dengan titik terbawah yang berhadapan langsung dengan orang yang pengen belajar agama. Ngisor dewe kok piye to sampean yo. Mungkin ini bawa sendiri. Itu makanya kita ini diajari para ulama yang paling bawah di Indonesia ini nggak satu macem tapi memaksakan diri untuk tetap bersama dalam satu negara. Arab enak satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa enak satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat. Makanya jadi orang Indonesia itu nggak mudah. Makanya yang paling pas ya jadi NU. Yang bisa mengerti. Iya, mengerti yang mabuk, mengerti yang nggak mabuk. Makanya orang NU itu penumpangnya banyak. Iya, di sini ada yang senengannya sholat duhur tok, ada yang setahun ada. Ulama itu biasa muridnya, ada yang habis ngaji bantar dadu, ada. Loh, makanya NU itu penumpangnya macam-macam karena semuanya Allah yang akan membawa mereka ke jalan kebenaran. Makanya NU itu nyopirnya harus hati-hati karena penumpangnya macam pelan harus blundung. Kalau kebanteran nabraki apa-apa. Tapi ya jalannya nggak terlalu cepat. Nah kalau yang sebelah ini kan jalannya cepat. Cepat jalannya, wong kalau nggak jenggotan nggak boleh naik. Yang naik yang jenggoten tok, yang cingkrang tok, tahlilan suruh turun. Makanya larinya banter, weng. NU, ini weng, tapi nabrakan. Dikono sing nabrak sapi. Nah itu ya. Lah itu makanya ulama kita memberi pelajaran. Satu contoh ini yang tadi itu pelajaran yang paling berharga adalah Munas ini berani memutuskan penghapusan kata kafir dari Indonesia. Saya dengar langsung sujud syukur kok. Lah kenapa? Ini Indonesia. Indonesia ini para ulama jago dulu. Kan itu berkasta-kasta, raja, hamba. Ini diisi aja sama ulama. Bagaimana hidup bersama, masukkan kalimat musyarakah yang akhirnya menjadi bahasa masyarakat. Kalau sudah menjadi musyarakah harus saling bertanggung jawab dan saling mengerti. Yang punya konsep sebesar itu Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian hilangnya raja hamba diisi dengan kalimat ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah kalau sudah rakyat ya artinya sudah bukan kafir. Karena kafir ini yang menolak, menentang. Tapi kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi. Nah kalau sudah saling bertanggung jawab, ra'iyah. Nah itulah maka penduduk Indonesia disebut rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup menyebut rakyat penduduknya dengan bahasa rakyat, bahasa Rasulullah, hanya ulama Indonesia. Tak ada.
Nah, ro'iyah kalau berkumpul harus membicarakan nasibnya, wasyawirhum fil amri, namanya musyawarah. Lah kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis, maka lahirlah konsep majelis. Nah kalau sudah membicarakan nasibnya, bicarakanlah sesuai dengan apa? Kedamaian yang akan ditebarkan seperti wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan namanya kursi. Itulah yang ngatur itu semua dulu para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Lah kalau sudah seperti cari negara paling Islam di dunia di mana? Ya di Indonesia. Kenapa? Karena itu bukan bahasa warung, itu jadi bahasa resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau ada Hizbut Tahrir ke sini pengen ngerubah, ini ya masalah aja dia cari. Kenapa? Ya mereka nggak punya akar sejarah di Indonesia. Itu ini kan negara-negara, nanti panjanglah itu ceritanya, tak ceritakan lagi. Sekarang Mbak Vivi nyanyi lagi ya. Iyalah, masa saya terus. Iya, Ustaz Zulfikar, tak terusin aja nanti belakang lagi kalau masih mau denger. Kalau enggak ya enggak apa-apa, terima kasih. Terus gua mesti bilang wow gitu. Ya itulah, itu Indonesia, makanya kita Masya Allah, inilah Mbak Vivi ya. Nyanyi yang bagus, yang saya bisa, yang lain nggak bisa saya. Sampai terlalu bagus suaranya. Saya Habib saya nggak bisa. Oh kalau saya musik rock. Ya nanti. Lagu apa? Dan saya ini lagunya ini beda lagunya. Lagu saya ini yang saya paling inget itu Gala-Gala. Ngono tae. Lah ya inilah mudah-mudahan kita semua dengan Allah. Ini biar nanti teruskan Mbak Vivi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.